Salam ikan cupang. Awal perkenalanku sama cupang itu balik ke akhir tahun 90-an, pas aku masih TK. Waktu itu aku sering ngeliatin omku yang lagi hobi banget pelihara cupang. Tiap aku ke rumahnya, aku ngeliat banyak banget koleksinya. Warnanya juga macam-macam. Omku itu naruh ikannya di rak dengan wadah botol air mineral yang dipotong setengah. Nah, karena dulu yang bikin akuarium soliter juga masih dikit, karena industri cupang waktu itu belum sebesar sekarang. Ternyata omku pelihara cupang buat diadu. Ya, namanya juga tahun 90-an. Bukan buat kontes kecantikan ya. Jadi semua cupangnya adalah tipe fighter. Mungkin ada juga yang tank, tapi gak ada yang make sih. Soalnya gak ada yang bisa nyihir. Gak, ini bukan ML ya. Sebagai anak kecil, aku ngerasa kayak seneng banget tiap ngeliat omku ini nyombongin ikannya. Selain itu dulu aku taunya ikannya itu cuma dijual di pasar. Yang mana ikan lele atau mungkin ikan bawal, ya paling menarik ya cuman ikan mas. Jadi aku ngeliat ikan cupang berwarna-warni itu pengalaman yang indah banget. Dan jujur itu ngebuat aku semakin suka sama yang namanya ikan. Tahun itu industri cupang udah besar, tapi memang belum ada sosial media. Jadi semua akses soal pengetahuan jenis atau mungkin treatment dan cara merawat itu masih dari mulut ke mulut. Ya mungkin ada sih kayak website atau mungkin blog, tapi nggak terlalu semasif sekarang ya. Nah tahun itu industri cupang itu udah besar dan ditambah juga mindset orang zaman itu pelihara cupang adalah buat pertandingan UFC alias buat diadu. Jadi gimanakah dinamika cupang di era itu? Dinamika dunia cupang medio 90 sampai 2000-an. Cupang udah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 60-an. Karena emang ikan ini bisa ditemuin di sini. Sama kayak di Thailand, orang-orang Indonesia itu baru ngeh kalau ternyata cupang adalah ikan yang entertaining. Artinya pelihara mereka itu bukan cuma dilihat, tapi mereka bisa berinteraksi juga dengan cara pemiliknya. Dan dengan kita pelihara, kita bisa berinteraksi langsung sama si cupangnya itu. Ditambah mereka bisa gelut waktu itu ya. Siapa sih yang nggak suka bergelutan? Nah, olahraga gelut kayak tinju dan gulat itu terbukti jadi favorit orang-orang di medio 90-an. Karena ya zaman itu tayangan tinju di pagi hari jadi pilihan tontonan bapak-bapak. Setelah pegel-pegel mungkin ngelihat anaknya nonton Doraemon ya beberapa jam sebelumnya. Sedangkan anak remaja suka nonton gulat dengan bintang mungkin The Rock, Stone Cold, John Cena, dan lain-lain. Pada zaman itu anak remaja dan bapak-bapak suka sama olahraga gelut. Dua segmentasi masyarakat ini juga ya jadi kiper cupang yang paling antusias. Cupang ya terkenal zaman itu adalah cupang ekor lilin. Bentuknya juga kurang menarik ketimbang cupang-cupang sekarang. Tapi cupang inilah yang jadi nenek moyang cupang sekarang di Indonesia. Karena dari mereka inilah lahir jenis baru yang beragam. Cupang udah dikenal sebagai ikan yang doyan kawin silang. Mereka bakal oke-oke aja dikawinin sama jenis cupang dengan warna yang berbeda. Nah, upaya inilah yang bikin cupang jadi banyak warna. Jadi misalkan awalnya bener-bener merah, terus nanti dicampur sama siapa, campur sama siapa. Jadi bener-bener akhirnya jadi seperti sekarang, bervariasi warna-warna. Nah, prakteknya kalau di dunia reptil mirip sama gecko dan ball python atau mungkin hamster. Nah, para breeder akan terus mengawin silangkan mereka demi dapat jenis atau mungkin morph yang baru yang orisinal. Nah, nantinya jenis ini harganya bakal mahal banget. Makin limited, makin mahal. Nah, dari cupang ekor lilin tadilah lahir jenis cupang lain yang berekor gondrong dengan aksen ujung rambut yang habis kayak disisir. Nah, namanya cupang serit. Sedangkan yang punya ekor gondrong serupa tapi ujungnya rata, rapi, nah namanya half moon. Nah, half moon ini sampai sekarang masih jadi cupang yang pamornya paling harum. Tapi orang zaman itu emang banyak banget yang murni pelihara cupang buat diadu. Karena prakteknya sampai waktu itu ya, sabung cupang digemari saat itu. Nah, setiap keepers nge-treatment cupang masing-masing. Nah, bukan buat cuma makin cakep ya, tapi biar makin garang dan ganas di medan ring pertarungan yang biasa adalah ember kecil. Biasanya para pemuda komplek atau mungkin pemuda kampung situ ya, pasti punya cupang yang mereka itu latih sendiri dengan caranya masing-masing untuk dipertandingkan di akhir pekan. Pas biasanya mungkin libur sekolah atau mungkin libur akhir pekan dan segala macam. Nah, jadinya di weekdays itu mereka fokus ngelatih cupangnya. Sebelum pas weekend mereka adu.
Apalagi waktu itu belum ada sosial media ya, jadi mereka kayak ngeracik tips atau mungkin cara tersendiri gitu. Berbeda kalau mungkin sekarang sosial media, entah di YouTube atau mungkin di website, treatment dan segala macam itu tersebar luas caranya. Tinggal kita mau pakai yang mana, amati, tiru dan modifikasi. Tapi kalau dulu kayaknya agak sulit ya, karena zaman internet masih belum, mungkin ada ya, tapi belum semasif sekarang. Nah, latihan militer diberlakukan buat para cupang. Kalau temanku dulu ada yang ngelatih pakai lidi yang diiketin di ujungnya gitu, terus itu buat alat dimana cupangnya bakal nyontokin. Nah, jadi fungsinya mirip kayak samsak buat petinju. Jadi ada yang pakai filter sebagai tes kelincahan dengan naruh cupang di tank yang berarus besar pakai powerhead. Jadi dia ini kayak apa ya? Yang biasa buat lari itu apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Treadmill, kayak semacam treadmillnya gitu. Nah, sampai yang paling ekstrim itu cupangnya dikubur di dalam tanah selama berhari-hari. Itu ekstrim banget sih. Dan tanpa makan. Nah, ini mungkin agak berlebihan ya. Namanya juga ekstrim waktu itu. Dan biasanya dia mau dikeluarin pas diadu aja. Nah, cupang yang kegelapan pasti auto marah kalau ngelihat cupangnya lain itu di depannya. Nah, jadi memang agak apa ya, agak absurd juga sih, ngapain juga dikubur tanah gitu kan. Nah, setelah orang-orang bosan dengan cupang aduan dan segala macamnya, dinamikanya, nah, cupang-cupang yang bagus, nah, mulai dilirik nih, wah ini keren juga nih, gitu kan, cupang yang buat, bukan diadu, tapi buat estetika lah bisa dibilang. Nah, itu fungsinya dari yang tadinya buat diadu, itu sekarang jadi keperluan hiasan, ya. Mungkin estetika, atau mungkin memang secara visual gitu ya. Dan dulu cupang model gini namanya cupang maskot. Nah, karena orang dulu nganggapnya cupang ini nggak bisa diadu, tapi untuk maskot. Makanya memang khusus dinamain maskot. Soalnya ya cuma bisa dipajang doang. Nah, cupang aduan adalah cupang pelakat diambil dari bahasa Thailand, yang artinya petarung. Nah, lucunya cupang aduan ini hadir belakangan ketimbang cupang lilin. Ya, nantinya jadi cupang-cupang berekor lebar. Figur yang membawa ikan ini ke Indonesia adalah namanya Henry Gunawan dan Hermanus dan Joti Atmajaja. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai cupang aduan, akhirnya cupang mulai dilirik sebagai ikan kontes. Nah, karena bentuknya itu ya cakep banget sih. Jadi sayang kalau cuma dijadiin ikan gelut. Cupang harus tampil cantik dan bisa mengagumkan orang-orang. Nah, tahun 2003 adalah tahun digelarnya kontes cupang pelakat untuk pertama kalinya. Setelah itu mulai banyak kontes cupang yang digelar. Nah, sekaligus menaikkan pamor cupang yang tadinya cupang ikan aduan, kini jadi ikan yang dilirik karena tampilannya. Nah, kontes-kontes ini berguna banget untuk menaikkan pamor jenis ikan hias yang mulai naik di pasaran. Nah, dengan adanya kontes, bakalan banyak orang awam yang bisa kenalan sama ikan tersebut. Ya, misalkan ada orang datang ya, seret, mungkin sama temennya atau mungkin sama pacarnya. Itu apa tuh gitu kan? Banyak berjejer akuarium. Dulu mungkin belum terlalu kenal kan, namanya juga pertama kali. Waktu awal-awal dikenalkannya kontes ikan khusus cupang. Mereka mengira, lah ini kan yang diadu. Tapi kenapa ada di mall gitu kan? Dan itulah yang membuat citra cupang lama-lama menjadi bergeser. Nah, mungkin itulah yang terjadi ketika cupang saat itu. Nah, kontes-kontes ini sangat berguna untuk menaikkan pamor jenis ikan hias yang lagi mulai naik di pasaran. Dengan adanya kontes, orang lebih familiar juga. Ditambah kalau kamu misalkan bisa ngeliat ikannya secara langsung dengan mata kepala sendiri, kesannya jadi lebih menarik dan tulus cintanya ketimbang ngeliat dari gambar di internet atau mungkin di toko online gitu ya. Apalagi dulu juga belum zamannya sosial media. Pasti banyak orang yang kesengsem sama suatu jenis ikan karena ngeliat ikan tersebut di kontes. Nah, sampai setelah itu cupang udah mulai rada meredup dan biasa aja di mata para penghobis. Tapi market cupang sama sekali ya nggak pernah hilang. Jadi turun sih turun, tapi kalau benar-benar hilang nggak pernah. Nah, dia cenderung stabil dan tetap bergeliat. Baru tahun di 2020, pamor cupang kembali naik ke permukaan ya sampai sekarang. Di medio 90 hingga 2000-an, tren cupang punya lawan yang lumayan berat. Karena ya ada jenis ikan lain yang warnanya nggak kalah cakep berusaha untuk head to head sama si ikan cupang petarung ini. Ikan ini ukurannya jauh lebih gede. Kalau diadu ya jelas cupang bisa jadi camilannya sih. Warnanya bagus dengan keistimewaan evolusi dan mutasi. Ya yang mana warnanya jadi makin menarik gitu kan. Beli ikan ini pas kecil bentuknya polos. Nah pas gede tiba-tiba jadi bagus banget.
Tapi muda karena zaman itu yang kesamsem sama ikan ini kebanyakan lelaki umur ya 25 sampai 30-an ke atas. Nah, anak ABG jarang yang mainan ikan tersebut adalah ikan lohan. Nama lohan waktu itu kenceng banget diperbincangkan saat itu karena zaman itu pilihan ikan hias ya nggak banyak. Nggak kayak sekarang, orang bisa aja punya mungkin ikan predator yang sekarang lagi ngetren gitu ya, Goliath tiger fish mungkin ya di ruang tamunya. Dan dulu ikan hias peliharaan cuma sekedar mas koki atau mungkin arwana atau mungkin yang lainnya. Makanya masukin lohan sebagai jenis yang benar-benar baru jelas menjadi hal yang menarik buat para. Nah, ikan buatan ini memberi perlawanan sengit terhadap cupang di kala itu. Karena fans masing-masing itu apa ya, sama-sama fanatik gitu, baik cupang ataupun lohan. Tapi karena dulu nggak ada sosmed ya, mereka jadi paling berantemnya cuma di sekitar tongkrongan atau mungkin di sekitar circle-nya aja. Nah, contohnya kayak dua omku yang punya hobi berbeda, satu pelihara cupang, satu pelihara lohan. Nah, mereka ledek-ledekan nih di rumah soal ikan kesayangan. Ya, tapi mungkin itu have fun aja. Dan situasinya mirip kayak fans predator atau mungkin cupang yang sering bersih tegang sama fans ikan cana saat ini. Nah, karena kedua jenis ikan tersebut punya pamornya tersendiri yang ngebuat para fans akan membela mereka setengah mati. Nah, plus ikatan antara hobis dan ikan itu erat banget. Makanya ada yang ngatain ikannya jelek, hobis bisa naik hitam. Nah, untung dulu belum ada sosial media. Jadi perilaku toksik kayak gitu lebih bisa ditahan lah atau diminimalisir dan nggak merambat kemana-mana. Jadi paling ya tadi di circle atau tongkrongan mereka doang. Nah, cupang dan lohan tetap bertahan sampai saat ini dengan pasarnya yang jelas berbeda ya. Jadi karena orang melihat cupang bisa nggak melihara lohan ataupun begitu juga sebaliknya. Nah, cara peliharanya yang berbeda membuat kedua hobi ini malas buat pelihara dua-duanya. Walau tren ikan hias selalu berubah setiap tahunnya, tapi cupang masih tetap bertahan sebagai ikan yang paling digemari sampai detik ini. Ya, tetap bertahan dan terus punya apa ya, punya ceruk pasarnya tersendiri itu. Penjualnya masih banyak, kontesnya juga masih banyak digelar. Jenis cupang baru dengan warna menarik terus dihasilkan oleh para breeder. Nah, menunjukkan cupang ini masih baik-baik aja walau mungkin udah eksis selama hampir 25 tahun gitu di dunia ikan hias Indonesia. Jelas mindset pelihara cupang anak 90-an dan saat ini jelas berbeda ya. Nggak bisa disamaratakan. Banyak praktek yang dulu dilakukan untuk melatih cupang dan sebenarnya sekarang bisa dikategorikan sebagai animal abuse. Nah, bahkan adu cupang juga sebenarnya ada praktek animal abuse yang dilarang. Nah, apalagi juga waktu itu dijadikan ajang sebagai tempat judi. Dan daripada buat diadu, mending cupangnya buat disayang. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Fiskinian berikutnya.